Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana Suyanti. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian semester akhir mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan pengertian dakwah menurut para dai dan makna dakwah dalam Al-Quran. Jawab. 1. Pengertian dakwah menurut para dai yaitu menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, menurut Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi menyebutkan dakwah adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Yang C, menurut Muhammad Quraisy Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Kedua, makna dakwah dalam Al-Quran. Dakwah dalam Al-Quran berarti ajakan kepada kebaikan, yaitu ajakan kepada agama Islam, membangun masyarakat madani yang Qur'ani, selalu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari itu dalam surah Fussilat ayat 33, bagaimana pandangan Al-Quran tentang dakwah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan lam mimma nada'a ila Allahi wa amila solihan wa qala innani minna'ul muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang menyerah diri. Soal yang kedua, bagaimana konsep dan metode dakwah menurut Al-Quran dan hadis? A. Jawab. A. Konsep dan metode dakwah menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahas tentang masalah dakwah. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang berhubungan dengan kisah para rasul dalam menghadapi umatnya. Selain itu, ada ayat-ayat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau melancarkan dakwanya. Dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran merupakan pedoman utama pendakwah dalam melakukan aktivitas dakwah secara umum. Konsep dakwah menurut Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Memberikan inspirasi bahwa tujuan dari dakwah adalah membentuk umatan wasaton atau umat yang adil dan baik. Kedua, adanya kaderisasi dakwah sebagai estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber rujukan pertama untuk pesan dakwah yang disampaikan. B. Konsep dan metode dakwah menurut hadis. Di dalam sunnah Rasul banyak kita temui hadis-hadis yang berkaitan dengan dakwah. Begitu juga sejarah hidup dan perjuangannya dan cara-cara yang beliau pakai dalam menyiarkan dakwanya, baik ketika beliau berjuang di Mekah maupun di Madinah. Salah satu hadis riwayat Muslim yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran haruslah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisan. Bila tidak mampu maka dengan hatinya atau doa. Dan ini selemah-lemahnya iman. Hadis di atas menganjurkan kita untuk terus berdakwah dengan menyampaikan kebaikan dan saling mengingatkan apabila menghadapi keburukan. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dakwah. Jawab. Dalam kegiatan dakwah perlu diperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah atau dalam bahasa lain adalah komponen-komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah.
Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. A. Dai atau pelaku dakwah. Kata dai ini secara umum sering disebut dengan sebutan mubalik atau orang yang menyebarkan ajaran Islam. B. Mad'u atau penerima dakwah. Wahyu Ilaihi dalam bukunya Komunikasi Dakwah mengartikan mad'u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah, atau manusia menerima dakwah, baik secara individu, kelompok, baik yang beragama Islam maupun tidak. C. Maddah atau materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan dai kepada mad'u. Pada dasarnya, pesan dakwah itu adalah ajaran Islam yang secara umum yaitu pesan akidah, syariah, dan akhlak. D. Wasilah atau media dakwah. Menurut Asmuni Syukir, dalam bukunya Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam mengatakan bahwa media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. E. Tariqoh atau metode dakwah. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah. F. Atsar atau efek dakwah. Efek dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan feedback atau umpan balik. Adalah umpan balik dari reaksi proses dakwah. Soal keempat, apa saja faktor-faktor penghambat dakwah? Faktor-faktor penghambat dakwah yaitu 1. Problematika internal aktivis dakwah. Problematika internal yang sering dijumpai dalam jamaah dakwah adalah gejolak kejiwaan, ketidakseimbangan aktivitas, latar belakang dan masa lalu, penyesuaian diri, dan fiksi internal. 2. Problematika eksternal dakwah. Problematika eksternal yaitu problematika spiritual dan masyarakat Indonesia, problematika moral, dan problematika sistematik. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan dalil yang melarang pada dai yang berdakwah namun tidak melaksanakan isi dakwanya. Tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang memiliki balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tugas untuk mengembangkan tugas dakwah. Dalam surah Ali Imran ayat ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini terkandung 2 hal. Pertama, mulianya umat Islam adalah dengan dakwah. Kedua, berdiri dan eksisnya umat Islam adalah dengan menjalankan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Soal yang keenam, bagaimana metode dakwah struktural dan dakwah kultural, serta bagaimana menyikapi dakwah struktural dan dakwah kultural. Jawab. A. Metode dakwah kultural. Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. B. Metode dakwah struktural. Dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivis dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi untuk mendakwakan ajaran Islam. Jadi, untuk menyikapi dakwah kultural dan dakwah struktural adalah dakwah kultural dan dakwah struktural masing-masing berbeda. Masing-masing mempunyai strategi sendiri-sendiri dalam penguatannya. Jika dakwah ini bergabung, maka dakwah akan melengkapi satu sama lain. Namun, dalam penerapannya, kedua dakwah ini pun tidak terlepas dari berbagai masalah. Sebagai contoh adalah permasalahan ekonomi. Baiklah, soal yang ketujuh, jelaskan tentang tujuan dakwah, hakikat dakwah, manfaat dakwah. Jawab. 1. Tujuan dakwah. Menurut Rauf Salabi mengatakan bahwa tujuan dakwah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum tujuan dakwah yaitu A. Dakwah bertujuan untuk menghidupkan hati yang mati agar manusia mendapat ampunan dan menghindarkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. B. Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya.
C. Untuk menegakkan agama dan tidak pecah belah. D. Mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus. E. Untuk menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ke lubuk hati manusia. 2. Hakikat dakwah. Hakikat dakwah adalah sebagai berikut. A. Dakwah sebagai ajakan. Dakwah sebagai proses komunikasi. Dakwah sebagai penyebaran rahmat. Dakwah sebagai pembebasan. Dakwah sebagai penyelamatan. Dan terakhir, dakwah sebagai membangun peradaban transformasi sosial. 3. Manfaat dakwah. Manfaat dakwah adalah sebagai berikut. Menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat, sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya. Yang ketiga, meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Dan yang terakhir, menyuruhkan kepada orang-orang non-muslim untuk masuk Islam. Sekian dari jawaban ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.